Selamat siang anak-anak, luar biasa ini anak-anak dari 11 IPA 2 ya, luar biasa Ibu. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua dan hari ini kita mau kembali mengadakan bimbingan dan konseling kelompok di mana kita mau memainkan drama lagi nih. Bagaimana kalian? Senang nggak nih kita hari ini mau main drama lagi? Senang, Bu. Senang ya? Mau. Suka ya dengan drama ya? Seperti yang lalu sosiodrama, semua sangat senang ya dan aktif ya? Iya, Bu. Oke, Ya, sebelum senang, Bu. sebelum kita memulai hari ini, pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita mulai dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa terlebih dahulu? Saya. Ya, dipersilakan Ari. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dilanjut, Ibu. Ya, terima kasih Ari. Oke, jadi begini anak-anak. Di mana dalam pertemuan ini tentu karena ini masih pertemuan bimbingan dan konseling kelompok, tujuan pertemuan kita adalah untuk sama-sama membantu atau menyelesaikan masalah dari suatu masalah dan lebih tepatnya hanya satu masalah. Nanti biasanya kita kan milih ya, bisa milih topiknya apa, seperti waktu lalu sosiodrama topik atau permasalahan yang kita pilih tentang apa. Nah, namun sekarang topik atau permasalahannya dari Ibu, yaitu hari ini kita mau bahas tentang paranoia. Bagaimana menurut kalian? Ada yang pernah dengar paranoia atau belum pernah? Seperti itu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah paranoia. Oke, belum pernah ya. Ya, jadi nanti dalam pertemuan ini kita mau bahas psikodrama tentang permasalahan paranoia. Nah, seperti bimbingan dan konseling kelompok yang lain-lainnya, pertemuan lainnya, kita nanti Ibu harap semuanya dapat tetap aktif, dapat tetap bersemangat mengikuti pertemuan ini dan sehingga kita semua sama-sama dapat berproses ya, dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya tetap sama ya, untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tapi apa sih bedanya psikodrama dan sosiodrama? Ibu mau memberitahu perbedaannya terlebih dahulu. Perbedaannya adalah lebih ke tujuan spesifikasinya. Kalau psikodrama ini lebih kepada membantu perubahan atau karakter dari seseorang. Jadi cenderung hanya satu orang sebenarnya gitu. Perubahan diri dari satu orang yang mengalami masalah yaitu si tokoh paranoia ini gitu. Kalau sosiodrama waktu lalu kita bersama-sama menyelesaikan masalah dari masalah sosial yang ada, masalah pertemanan. Jadi misalnya ada masalah yang lalu kita bahas tentang gangster seperti itu ya, terus masalah candu aplikasi. Nah, itu kan yang mengganggu sosialisasi yang ada, terus kita selesaikan bersama. Nah, di psikodrama ini kita mau membahas tentang satu masalah, yaitu paranoia, pribadi yang bermasalah hanya satu, namun ada beberapa tokoh nanti yang akan membantu si tokoh yang bermasalah ini, paranoia ini untuk bisa pulih, untuk bisa sadar, seperti itu. Nah, nanti setelah kita menonton bersama-sama psikodramanya juga, kita kan setiap kita, baik yang mendapatkan peran atau tidak, akan memberikan pendapat dan kesimpulan mengenai permainan psikodramanya tersebut. Jadi nanti di akhir setelah kita menonton psikodrama ini, kita akan sama-sama melakukan refleksi seperti itu untuk permasalahan teman kita yang mengalami masalah paranoia ini, seperti itu. Sampai di sini nih, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas. Nah,
Sini Ibu mau sedikit nih memberikan pengertian psikodrama menurut ahli, yaitu Gerald Corey. Menurut beliau, ada psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya. Lalu juga individu tersebut dapat menemukan konsep diri yang sebenarnya, dan juga individu tersebut diharapkan dapat menyatakan kebutuhan emosinya, kebutuhan emosionalnya, dan juga individu tersebut diharapkan dapat menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan yang ada, atau mungkin dapat menyampaikan alasan-alasan mengapa dirinya dapat menjadi seperti itu, dapat menjadi paranoia seperti itu. Dan dalam bahasa Yunaninya juga seringkali disebut sebagai peranan dorongan jiwa, atau mungkin Ibu sebutnya bermain peran yang sangat menguras emosi nanti ya. Jadi kayak semacam film layangan putus, mungkin ada yang tahu, mungkin menguras emosi ya, seperti itu. Menguras emosi penontonnya, pemerannya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih psikodrama seperti itu. Iya, jadi psikodrama ini merupakan metode ya, metode pembelajaran, salah satu metode pembelajaran juga. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi mungkin yang ingin bertanya sampai di sini? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Kita bermain peran masing-masing gitu ya, Bu. Nanti Ibu yang menentukan atau bagaimana, Bu? Oke, jadi psikodrama ini. ya, pertanyaan bagus dari Eki. Jadi jika sosiodrama, waktu lalu Ibu memberikan kebebasan kepada kalian membuat naskah dan juga menentukan tokoh-tokohnya. Namun di dalam psikodrama ini Ibu yang akan menentukan tokoh-tokohnya atau peran-perannya seperti itu. Jadi bukan hanya permasalahannya yang Ibu tentukan, tetapi juga tokoh-tokohnya yang Ibu tentukan. Namun naskahnya tetap nanti kalian yang buat sendiri ya. Ibu hanya memberikan kronologinya seperti itu. Dan bedanya nih, bedanya lagi dengan sosiodrama, Ibu mau kalian semua langsung nih di hari ini, di pertemuan ini memainkan dramanya. Jadi nanti setelah Ibu kasih kronologinya, kalian berdiskusi sebentar untuk membuat naskah, lalu langsung memainkan dramanya ya. Jadi dramanya tidak perlu panjang-panjang, tidak apa. Yang penting dapat memainkan kronologinya sesuai yang Ibu kasih, seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Belum? Belum ada. Oke. Nah, tentang tekniknya nih, nggak ada yang tanya nih tentang caranya. Ini caranya agak berbeda ya. Cara di psikodrama ini ada banyak teknik dan caranya gitu. Dan bahkan uniknya, kalau dalam psikodrama ini sebenarnya kita bisa mencampurkan dengan teknik-teknik pemulihan yang lainnya seperti itu. Nah, tapi sini Ibu mau menyampaikan sedikit ya, sepintas gitu. Ada tekniknya 7, itu ada creative imagery, ada magic shop, ada tekniknya juga dibilang self-talk atau berbicara sendiri, lalu juga ada teknik monodrama, lalu juga ada teknik double dan multiple teknik seperti itu, yang campuran, maksudnya teknik campuran, kombinasi, terus juga ada teknik role reversal, dan juga ada teknik cermin seperti itu. Nah, menurut Ibu, yang paling sering digunakan itu adalah creative imagery, lalu role reversal, dan teknik cermin. Creative imagery itu semacam cara yang dimana setiap kita itu nanti akan hanya membayangkan adegan tersebut. Lalu kalau role reversal itu adalah teknik yang dimana sebenarnya mempunyai masalah itu bukan si tokoh utama, tetapi tokoh lainnya gitu. Yang mungkin bisa jadi tokoh ini tidak berperan atau tidak main, tidak ikut dalam drama seperti itu. Nah, jadi akan digantikan oleh pemeran atau tokoh utamanya ini. Nah, sedangkan teknik cermin, si tokoh utamanya ini mencerminkan perilaku, hampir mirip ya dengan role reversal, mencerminkan perilaku dari si anak yang bermasalah ini, tapi dengan sepengetahuan anak yang bermasalah ini. Jadi nanti anak bermasalah ini kayak kasih kode gitu perilakunya, dia
membuka perilakunya ketika sedang marah seperti apa, lalu si tokoh utama mencerminkan gitu apa instruksi dari si yang anak bermasalah ini gitu. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Ibu kembalikan kepada kalian mau memilih teknik yang mana dari ketujuh teknik yang sudah Ibu sampaikan. Apa, Novi? Teknik cermin. Teknik cermin. Oke, yang lain bagaimana? Teknik cermin. Kalau kata saya role referral saja, Bu. Role referral. Teknik cermin nggak apa-apa, Bu. Cermin. Soalnya kan Bagaimana? biar lebih ke arah pandangan orang lain gitu. Gimana nanti dia hanya ibaratnya menilai diri sendiri dan membentuk figur yang dari pikirannya sendiri. Jadi role referral atau teknik cermin nih sedikit berbedanya Ibu sampaikan ulang lagi ya. Kalau teknik cermin itu di sini berarti Ibu nanti akan buka terlebih dahulu siapa yang bermasalah dalam anggota ini, nanti dengan kesediaan dan berbesar hati anak yang bermasalah ini harus siap menyampaikan perilakunya terlebih dahulu ketika dia sedang marah seperti apa, dia sedang bete seperti apa, dia sedang lagi melakukan sesuatu yang jahatnya seperti apa gitu. Kalau referral nanti kita tokoh utamanya ini atau anak yang bermasalahnya ini tidak mengetahui, tidak tahu terlebih dahulu yang dimainkan oleh tokoh utama seperti itu. Jadi nanti kan kronologinya sudah dapat nih dari Ibu ya gitu. Bagaimana nih? Kalau menurut Ibu sih role referral ya lebih tepat gitu. Bagaimana? Kalau menurut kalian? Setuju, Bu. Boleh? Role referral saja? Boleh ya? Oke, role referral ya. Nah, di sini maaf nih, tadi Ibu kepotong dikit menjelaskan tentang psikodrama dan tekniknya. Berarti kita semua sudah paham ya, role referral itu seperti apa dulu ya, Ibu tangkap ya. Oke, sudah paham. Ya, coba kalian sudah paham, kasih jempol yang mana nih jempolnya Ibu lihat dulu. Udah paham belum? Boleh reaksin apa jempol? Boleh. Iya, sudah paham ya, berarti role referral. Nah, sekarang Ibu menjelaskan sedikit dulu nih tentang paranoianya. Paranoia apa sih gitu kan? Tadi kan banyak yang bilangnya belum tahu ya gitu. Ternyata paranoia itu masih asing ya di telinga kita gitu. Nah, jadi sebenarnya paranoia itu banyak yang salah mengartikan sama dengan paranoid seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau orang paranoid itu meskipun dia banyak takutnya gitu, tapi si orang paranoid ini masih mau bersosialisasi. Sedangkan kalau paranoia, dia bukan hanya sekedar takut dengan orang lain, bahkan orang paranoia ini dapat berpikir atau berhalusinasi tentang hal yang negatif tentang orang lain gitu. Dan kalimat singkatnya mungkin boleh dibilang orang paranoia ini orang yang selalu merasa dirinya paling benar, paling baik, paling hebat, superior. Pokoknya udah sombong tingkat dewa lah, tingkat tinggi orang paranoia ini. Dan jadi cenderung orang paranoia ini tidak mempercayai segalanya, bukan hanya takut lagi. Jadi sudah tidak mau mempercayai segala-galanya dan semua orang. Jadi boleh dibilang antisosial juga seperti itu. Jadi kurang bisa berbaur dengan lingkungan, teman-teman, bahkan keluarganya sendiri seperti itu. Secara singkatnya penjelasan tentang paranoia adalah seperti itu. Bagaimana? Kira-kira anak-anak sudah menangkapnya, sudah memahaminya paranoia? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Oke, berarti sudah. Kalau gitu paranoia, coba ada yang mungkin bisa mengulang paranoia itu apa? Siapa yang bersedia mengulang? Paranoia tadi apa? Berarti coba dari Tabita. Berarti paranoia itu bagaimana, Tabita? Dari saya, Bu. Iya. Paranoia itu kayak dia lebih anti ke sosial gitu, Bu. Jadi lebih senang sendiri gitu. Itu aja sih, Bu.
Oke, terima kasih Tabita. Lalu siapa lagi? Paranoia itu berarti apa? Coba menjelaskan singkat. Menurut saya sih Bu, Bu ya. Iya, Ri. Saya persilakan. Menurut saya sih paranoia itu kayak jenis gangguan kepribadian Bu. Iya, Yang pengidapnya benar. memiliki rasa curiga dan tidak percaya yang tiada hentinya kepada orang lain. Iya, benar Ari. Terima kasih Ari. Jadi memang merupakan masalah psikologi ya, masalah jiwaan seperti itu. Nah, makanya kita sebut dramanya ini adalah psikodrama. Jadi seperti itu. Drama yang menyelesaikan masalah psikologi dari seseorang. Seperti itu. Oke, berarti sudah memahami ya. Berarti Ibu sekarang sudah tangkap nih, kita semua sudah memahami tentang teknik, sudah memahami tentang arti dari psikodrama, sudah memahami tentang arti dari masalah yang ada yaitu paranoia. Seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang Ibu mau bagi nih tokoh-tokohnya ya atau perannya. Sebelum bagi deh, mohon maaf nih, Ibu mau sampaikan kronologinya terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu mau kita ini buat ya cerita tentang dalam Zoom meeting ini, karena kita masih online juga ya, kita Zoom meeting ini ada teman-teman yang suka mengobrol, teman-teman wanita yang suka ngobrol gitu kan, chit-chat di Zoom, tapi ada satu tokoh ini, yang si tokoh paranoia ini nggak mau bergabung, tetapi si teman baiknya ini nanti mau mengajak, seperti itu. Mau mengajak yang tokoh paranoia ini bergabung, bermain, atau nanti atur waktu ketemuan, seperti itu. Tapi si tokoh paranoia ini nanti tetap mengelak gitu, nggak mau gitu, kayak mengungkapkan kata-kata cacian dan menunjukkan kesombongan dirinya yang luar biasa, seperti itu. Nah, itu kurang lebih adegan pertama seperti itu. Nah, lalu kronologi adegan kedua adalah di mana adegan si tokoh paranoia ini dicari sama orang tuanya gitu. Cari sama orang tuanya dan akhirnya melakukan Zoom meeting ini bertiga, yaitu tokoh paranoia dan kedua orang tuanya. Seperti itu singkat kronologinya. Nah, di sini tokoh atau pemeran utamanya sepertinya ya, ini sepertinya ya Ibu lihat nih, bisa memerankan tokoh paranoia ini. Coba teman-teman ada yang dapat menebak nggak nih, siapa sih kira-kira temennya yang bisa memerankan tokoh paranoia ini? Siapa ya? Siapa? Nggak, Dari wajah-wajahnya siapa nih yang bisa nih? Kayaknya Kak Linda deh. Linda? Bukan. Oke. Siapa ini? Yunda. 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 Yunda aja, Bu. Yunda. Yunda aja tuh Bu, Yunda kayak udah senyum-senyum Bu. Iya. Dia kayaknya Ya. bisa tuh, Bu. Iya, jadi menurut saya juga yang tepat betul adalah Yunda. Oke, ya. Yunda siap, Yun? Padahal aku bisa loh, Bisa, Bu, Ibu. jadi pemeran utama. Tapi aku hari ini. Iya, benar. Linda bisa ya. Linda, Ibu percaya bisa memang. Tapi kali ini Yunda ya, Linda mohon maaf. Nanti Linda apa-apa jadi apa namanya, Ibu bagi di lain kesempatan ya, Linda. Lagi pula hari ini juga saya lagi males, Bu, lagi nggak mood. Jadi Yunda aja. Oh, iya, oke. Baik, berarti Yunda ya, pemeran utamanya, tokoh utamanya. Nah, nanti yang menjadi orang tua Yunda, sepertinya nih, Ibu lihat keibuan, bisa memerankan peran ibu yang bijak, itu adalah Bonita. Bagaimana Bonita? Bonita? Ya, belum aktif suaranya, mic-nya, belum dibuka, Bonita. Iya, Oke, iya ya, bisa. kan orang iya. Bisa. Oke, bisa ya Bonita. Thank you. Lalu orang tua yang sebagai ayah nih, yaitu Ibu pilih Taufik ya. Bagaimana Taufik? Ini sepertinya Ibu lihat sudah berkumis, sudah cocok nih peran bapaknya memainkan
Bapak, ayah. Gitu. Boleh, Bu, boleh. Ketutup masker jadi berkumis, Bu. Karena sering tutup masker ya, jadi berkumis. Luar biasa. Iya, iya. Oke. Lalu teman baik si tokoh paranoia ini yang selalu setia menemani, yang walaupun gak dianggap teman, tetap jadi teman baik dan setianya. Ibu lihat dari senyumannya nih, cocok nih. Eki sama Novi nih, cocok nih. Gitu. Bagaimana? Siap, Ya? Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, terima kasih. Ya, lalu menjadi teman yang sering dicaci ya, atau sering dibully. Mohon maaf nih, Ibu lihat kayaknya Tabita sama Sondang bagaimana? Ketawa Tabita, mohon maaf ya Tabita. Bagaimana? Boleh, Bu. Boleh? Boleh, Bu. Sondang? Boleh, Bu. Iya, boleh juga ya. Oke, berarti kurang lebih tadi kalian sudah menangkap belum nih tokoh-tokohnya yang akan memainkan tokoh dalam psikodrama ini, sudah menangkap dan mengerti kronologi yang Ibu sampaikan belum tadi? Kronologi ceritanya. Sudah? Insya Allah sudah, Bu. Sudah? Oke. Allah sudah. Kalau sudah, Ibu mau coba tes ya secara spontan ya. Contoh aja, secara singkat dan contoh. Ibu mau coba tahu nih bagaimana ya pada saat kalian memainkan peran ya, contoh dialog aja, terserah kalian mau dalam situasi apa gitu. Nah, coba Ibu mau contoh, mau dengar dialog dari Eki dan Novi sebagai teman baik yang selalu setia. Coba siapa terlebih dahulu? Novi dulu. No. Ayo Novi. Kenapa, Bu? Novi aja dulu. Contoh dialognya sebagai Dialog. teman baik yang setia dari tokoh paranoia. Contoh baik. Mengingatkan sebagai teman ya, Bu? Ya. Contoh dialog ya, Bu? Dulu deh, Bu. Iya, benar. Coba dari Eki dulu dah, Bu. Oke, boleh ya. Eki. Iya. Ya, Bu. Yunda, kamu jangan begitu. Janganlah jadi anak itu yang tidak bisa dibilangin, yang keras kepala, yang tidak mau mendengar perkataan orang lain. Itu kan sama teman. Saya sih cuma ngingetin aja. Saya khawatir sekali kamu nanti nggak ada teman, Yun. Seperti itu bukan, Bu? Oke, baik. Itu sudah baik, Eki. Ya, bagus. Bagaimana, Novi? Coba. Tadi sudah dibantu Eki. Iya, Yunda, aku sama Eki peduli sama kamu. Jangan sampai kamu salah pergaulan. Kamu jangan kayak gitu. Kita di sini sayang sama kamu sebagai teman. Oke, bagus Novi. Bagus. Berarti sudah paham ya sebagai nanti tokohnya harus seperti apa ya, Eki dan Novi. Oke, sekarang Ibu mau coba nih tes dari Bonita. Bagaimana? Sebagai orang tua, sebagai seorang ibu dari Sebagai orang tua. yang menjadi anaknya sebagai tokoh yang paranoia, bagaimana? Kita harus merangkul, memberikan saran, Contoh dialognya, terus memotivasi. Maaf Bonita, contoh dialognya, komunikasinya. Jangan seperti itulah. Harus terbuka, jangan diem. Oke, iya, nggak apa-apa. Bonita sepertinya masalah jaringan ya, masih. Iya, nggak apa-apa. Jaringannya, Bu. Iya, tidak apa-apa, Bonita. Tadi Ibu sudah dengar sedikit ya, gitu. Lalu bagaimana sebagai sang ayah Taufik dari tokoh paranoia, bagaimana? Contohnya kayak gini ya.
Nah, kamu kalau misalnya bersosialisasi itu harus lebih baik lagi, jangan berbicaranya yang baik, kayak gitu, bener nggak Bu? Boleh, tapi mungkin kalau orang seperti, maaf kata gitu kan, paranoia ini seperti jiwanya juga masih kanak-kanakan ya, hindari kata jangan ya mungkin. Kan anak kecil tuh sebaiknya tidak ada kata jangan dalam melarangnya gitu. Mungkin langsung lebih baik ke kalimat perintahnya itu harus berbuat baiknya seperti apa gitu. Ya tadi bersosialisasilah yang baik seperti itu. Jadi kayak hindarilah kata jangan ya kalau dari ibu masukannya seperti itu. Itu aja untuk Bonita dan Taufik seperti itu. Ya. Nah, bagaimana nih contohnya sebagai itu sudah bagus ya, tapi tidak apa-apa. Nanti bisa coba nanti didiskusikan dialognya seperti apa. Lalu Sondang dan Tabita nih bagaimana sebagai teman yang kira-kira kalau punya teman tokoh paranoia dialognya seperti apa coba? Siapa yang duluan? Sondang. Saya aja, Bu. Kalau dialog saya di dalam peran itu kan saya memerankan sebagai seseorang yang dicaci maki oleh si anak ini. Jadi di situ nggak lebih, kalau dialog kayak gitu sih kurang Bu. Lebih ke kayak misalnya sedih, nangis gitu. Lebih sering ke situ sih. Iya, Tabita. Dicoba perannya. Dialog atau kalau mau coba nangis, coba. Nangisnya seperti apa? Buset. Gimana nangisnya ya? Jadi nangis atau ketawa nih, Tabita? Ya susah loh nangis. Nangis oke, nggak apa-apa. Aku boleh nangis, Bu. Iya, oke nanti akan memilih acting nangis ya, berarti Tabita ya. Iya, oke. Lalu Sondang bagaimana? Akan memilih acting seperti apa atau dialognya seperti apa, Sondang? Marah Bu, marah sama kayak shock gitu Bu. Ya, bagaimana coba? Bisa kasih contoh dialognya? Iya, suaranya belum ada, Sondang. Ya Bu, jaringan lagi bermasalah. Oh, oke. Nanti nggak apa-apa ya, nanti Ibu tunggu ya pada saat pemeranan dalam psikodramanya ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau coba nih dari tokoh utama kita, Yunda. Bagaimana? Ini kalau saya gini Bu, kalau misalnya ada yang ceramain saya nih Bu ya, terus saya bilang gini, ngapain sih ngurusin hidup orang, udah urusin aja hidup sendiri, segala ngurusin hidup orang. Gitu nggak Bu? Widih. Penjiwaannya ya langsung dapet ya, berarti sudah bisa nih memerankan tokoh yang seperti itu ya, tokoh paranoia. Nah, oke. Kalau begitu, sekarang Ibu beri waktu ya, 15 menit, bagaimana kira-kira cukup untuk saling berdiskusi, membuat naskah, bagaimana kalian yang sudah Ibu bagikan perannya? Bisa cukup 15 menit? Ya, cukup Ibu. Ya, nanti setelah 15 menit, kalian harus siap ya, langsung bermain drama. Jadi bedanya Ibu mau di psikodrama ini kita langsung main dramanya hari ini juga ya, tadi Ibu bilang. Gimana? Siap dan cukup? Siap Bu. Siap. Bu. Oke. Iya, sekarang Ibu persilakan bisa off kamera dan buat WhatsApp grup baru sementara untuk kalian berdiskusi ya, membuat dialog dan atau naskahnya sesuai kronologi yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Jadi singkat aja nggak apa-apa, tidak usah terlalu panjang nanti dialognya ya. Ibu persilakan bisa di off kamera saja tanpa meninggalkan Zoom-nya. Ya. Oke. Iya, berarti di sini
sambil menunggu nih teman-teman kita yang sedang berdiskusi membuat naskahnya, kita mau main terlebih dahulu ya. Bagaimana nih? Ari ikut off kamera, sepertinya lagi ke toilet ya mungkin ya. Tadi sempat izin ibu ke toilet gitu, atau mungkin ada gangguan jaringan kali ya. Tidak apa deh. Berarti mungkin siapa nih yang mau, antara Linda atau Novita yang memimpin permainan atau ice breaking-nya? Nah, ada Bu. Kenapa, Linda? Novita aja, Bu. Novita. Linda nggak mau? Tadi Linda kan pada saat Ibu bagi peran mau nih gitu. Sekarang Ibu kasih kesempatan nih untuk pimpin ice breaking, bagaimana? Saya izin mengabaikan ya, Bu. Saya nggak suka ice breaking. Nggak suka? Gitu. Oh. Oke, ya boleh deh. Berarti Novita ya minta tolong Ibu ya. Kita main apa nih, Novita? Walaupun sedikit orangnya, coba dibantu. Tapi Novita. Linda tetap ikut walaupun nggak semangat nih ya. Aku nggak mau, Novita. Aku nggak suka. Coba ya. Oke deh. Yang seru ya, kalau nggak seru. Ice breaking-nya ini deh Bu, apa namanya? Kayak sebutkan nama-nama buah misalnya dengan huruf ini, atau sebutkan nama-nama hewan. Bisa kan ya? Bisa. Gampang. Boleh. Misalnya, tapi saya nunjuk nih karena di sini banyak yang lagi pada bikin naskah, jadi hanya beberapa, pasti gampang. Mari kita sebutkan nama hewan yang berawalan huruf K. Katak. Katak. Oke, kambing. Luar biasa. Kuda ya? Iya. Kuda, iya. Katak, Iya. kambing, kuda, apa lagi? Kijang. Ayo Linda, apa lagi Linda? Semangat. Hewan dari huruf K apa ya? Aku belum kepikiran. Apa ya? Kera. Kera, iya, oke. Apa lagi? Apa tadi? Ayo. Suka, ayo, apa lagi? Kelinci. Iya. Wah, ibunya ikut juga deh. Kelelawar. Wah, banyak ya ternyata ya, yang huruf K ya hewannya ya. Nah, ayo yang lain coba. Kura-kura udah ya? Belum. Kura-kura, kepiting. Tuh banyak. Iya, udah Linda kayaknya banyak cukup, nih. Bu. Linda banyak taunya ya. Ya dong. Aku. Iya. Apalagi? Ice breaking-nya apalagi? Apalagi coba Novita. Sambil menunggu nih, masih menunggu. Kalau sambung cerita. Wah, Misalnya, sambung cerita gimana? Misalnya diakhiri dengan huruf I. Nanti Linda lanjutkan I-nya apa gitu. Ntar di akhirannya Linda misalnya huruf apa nih? Huruf A. Nanti dilanjutin lagi. Coba contohin. Bisa. Misalnya nih. Pada suatu hari, seorang ibu pergi ke pasar membawa anaknya. Silakan Linda lanjutin. Males. Ya, masa males? Ayo dong, huruf A nih akhirannya. Soalnya nggak seru ice breaking kamu, Novita. Ya udah, kalau gitu, Linda apa nih? Punya ice breaking apa? Nggak ada, aku mau ambil minum dulu.
Izin ya Bu ya. Saya mau minum dulu. Bye-bye. Loh, oke, nggak apa-apa, Novita ya, kita tetap harus semangat. Tadi apa? Ibu yang lanjutkan ya. A ya, Boleh. akhirannya ya. Akhirannya A, ya. Ibu mau pergi ke pasar membawa anaknya ya. Lalu ibu mengajak anaknya berbelanja. Yang awalnya A juga ngomongnya. Kan akhirannya A, diawali A. Oh, berarti anaknya meminta ibu untuk dibelikan apa ya, barang apa ya. Anaknya ketika di pasar meminta ibunya untuk dibelikan Terserah kalau mau putus di situ nggak apa-apa. Katanya kiranya untuk dibelikan, tunggu ibu berpikir, tidak Pak. Ibu berpikir dulu, akhirannya untuk dibelikan sebuah untuk dibelikan sebuah kue saja. Memaksa. Akhirannya A yang penting. Gak apa-apa, bagus. Yang penting A. Di sini hanya bermain ini aja sih Bu, apa namanya, kalimat. Soalnya kan ini kan psikodrama ini spontan. Ya udah, jadi saya idenya itu aja. Iya, tidak apa-apa Novita. Oke, ya nggak apa-apa. Terima kasih ya Novita. Ya Bu. Oke, terima kasih ya Novita, permainan-permainan ini tadi. Ini teman-teman sudah mulai aktifkan kameranya nih Novita. Linda juga sudah kembali nih dari ambil air. Wah, sepertinya sudah selesai ya naskahnya ya. Bagaimana nih teman-teman yang akan bermain peran? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, sudah selesai ya. Oke, luar biasa. Berarti kalian semua sudah siap ya bermain peran hari ini sekarang? Siap Bu, insya Allah siap. Tapi Bu, ini Novi kemungkinan kayaknya jaringannya lagi error tadi bilang sama saya. Boleh izin kalau misalnya dia off kamera. Gimana ya Bu? Oke, tidak apa deh, tidak apa-apa. Ya, mau bagaimana ya kalau sinyal saya di rumahnya. Iya, saya masih menghargai itu, nggak apa-apa. Masih diberikan apresiasi, mungkin nanti bisa kembali on cam lagi, nggak apa-apa. Oke, nah di sini sebelum kita semua juga yang menonton akan menyaksikan permainan psikodrama, kita semua mau sedikit nih relaksasi terlebih dahulu ya. Coba diangkat dulu tangannya dua-duanya ke atas, diangkat kedua-duanya. Oke, bisa diangkat. Taufik belum angkat nih. Iya, itu tutup mata. Oke, saya tidak menyuruh. Oke, angkat tangannya keduanya, lalu coba ditepuk di atas kepala, ditepuk 1 kali. Oke, lalu buka lagi. Oke, lalu dilipat tangannya di bahu seperti ini. Di bahu, dilipat gini. Iya, silang. Silang, tanda silang. Oke. Lalu dikepakkan, dilebarkan seperti sayap, dibuka, dibentangkan tangannya, dibentangkan, ya, lalu dibuka, tadi kan sudah dilipat, dibuka tangannya, dibuka dulu, dibentangkan, dilebarkan, seperti kita lencang kanan dan lencang kiri, dibentangkan, ya, lencang kanan dan lencang kiri, nah, lalu seperti ayun-ayun sedikit, kita rileks, kita anggap, iya biar nggak ngantuk, dan juga biar kita semua rileks ya, kita lepaskan dulu beban kita terlebih dahulu. Ayo Linda, kenapa Linda? Diam aja. Linda kenapa tuh Bu? Iya. Izin mengabaikan ya Bu, saya nggak ikutan. Oke, Ibu hargai ya, yang lain ya, tetap ya, coba sambil tutup matanya, sambil masih membentangkan tangannya, kita coba relaksasi pikiran kita,
Tapi jangan lupakan naskahnya yang nanti mau main peran. Coba menjiwai yang main peran. Tidak lupa. Sebagai peran-perannya nanti seperti apa. Oke, dibayangkan juga pada saat berdialog sedikit seperti apa. Dibayangkan. Oke, dapat berhenti semuanya. Oke, dapat berhenti. Dan buka mata lagi, dipersilahkan. Ya, sudah lebih siap? Bagaimana? Sudah lebih siap untuk bermain drama? Oke ya. Jadi nanti Ibu persilahkan yang sebagai penonton, Ari, Linda, dan Novita, dan Ibu juga akan off kamera ya. Nanti dipersilahkan kepada teman-teman yang bermain peran dapat on kamera. Ibu tidak tahu urutannya mau siapa duluan yang on kamera, nanti dipersilakan kepada yang bermain peran, diatur saja ya langsung ya. Jadi nanti yang pasti off kamera Ibu, Novita, Linda, dan Ari, seperti itu ya. Oke, sudah siap bermainnya ya? Oke ya, dimulai ya. Oke, dipersilakan waktunya, waktu dan tempat Zoom meetingnya kepada teman-teman yang bermain peran psikodrama. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Linda, tepuk tangannya 1. Kasih 5 dong, Linda. Oke, tetap 1. Oke, no problem ya. Kita off kamera dulu ya. Kita Linda. Ya, dipersilakan. Kita Sonda lagi ngapain? Yang di sini. Kenapa Bu? Nggak kedengaran suaranya? Oh, nggak kencang ya? Malam sinyalnya seperti ini. Iya, Karena Bu. Sonda, kita hari ini kita mau ngerencanain apa? Gimana Baru dapat kalau tugas ya? Baru dapat tugas dari Guru Bahasa Indonesia. Kira-kira enaknya ngapain ya siang ini? Apa ya? Ngapain? Kita jalan? Iya boleh tuh Bu jalan-jalan. Boleh? Ya. Kalau mau jalan, kalau kemana? Kalau nanti kita ajak Linda aja. Biar tambah rame. Kalau bertiga kan nggak enak ya, nggak seru. Kalau misalnya berempat lebih enak gitu, lebih seru. Gimana? Nggak usah Bu, nggak usah ada Yunda. Dia kan orangnya kayak gitu Bu. Jangan, kita ajak. Ya kan biar tambah rame. Dia kan instagramable banget tuh. Dia sering foto-foto. Nah, dia hobinya seperti itu. Nah, siapa tahu bermanfaat buat kita foto gitu di sana, kita jadiin bukti bahwa kita sudah cari materi untuk diskusi minggu depan. Gimana Sondang? Ya gimana ya? Kalau dia mau, ya udah terserah dia deh. Kalau dianya jutek atau gimana, ya nggak usah kita openin. Bisa? Tapi Bu dia orangnya sensian, aku nggak mau Bu. Maksudnya dia mulutnya juga suka ceplos-ceplos, ntar malah aku dikata-katain lagi Bu, kan sedih. Kalau ceplos ngomong terus kita tutup aja mulutnya ya, kayak gitu. Nanti biarin aja emang udah dari sana, tapi nanti tenang aja. Nanti pelan-pelan saya coba ngomong ke dia bahwa ini kan tugas bersama, ya kan, kita harus kompak gitu ngerjainnya. Nanti kita cari tempat yang relax lah, yang ada minumannya, terus kita bisa nyari buku-buku juga di situ gitu. Gimana? Setuju nggak? Bisa? Terserah deh Bu, aku. Ya, bisa. Saya bukan Bubu, saya Eki. Kalau di rumah iya Bubu. Aja Eki. Ya Ki, terserah. Aku sih maksudnya dari pribadi aku sih sebenarnya sih nggak suka. Cuma ya kalau Eki mau ngajak Yunda ya terserah. Tendang? Ya mau aja sih, biar rame. Biar rame gitu loh ya. Dan juga dia kan Kalau dia nggak peduli ya biarin aja. Yang penting rame-rame jalan. Kita rame, tugas kita juga selesai, ya kan? Karena ini juga kan tugas yang baru daripada nggak selesai. Gimana ya? Nggak apa-apa ya. Nanti biarin aja kalau misalnya tidak seperti itu, ya nanti saya yang ngomongin kerja. Biasanya dia suka dengerin kalau saya nggak sedikit nasehatin. Ya bisa ya. Boleh ya, saya panggil Lindanya dulu ya. Yun. Nah, Lindanya udah
datang. Halo Yun, apa kabar? Iya, Eki ngapain sih ngajak-ngajak gue mau pergi? Gue ke salon udah janji sama yang lain. Kapan lagi? Kita sekarang mau ada tugas, ya kan? Nanti kita ada tugas bareng tuh, kelompok. Kalau misalnya kita kerja bareng di tempat yang enak, nah itu kan lebih nyaman, lebih enak. Tenang aja, tempatnya enak kok. Saya tahu banget deh. Ayo. Itu ada Dita juga lagi sama Sonda, ngapain ngajak mereka? Mereka nggak asik buat diajak foto-foto. Gak banget gitu ih. Kenapa? Emang udah pernah? Kan belum pernah. Ya enggak, gimana aja gitu. Jangan gitu dong, pasti beritanya udah mulai pergi. Enggak, memang sih saya pernah lihat kamu sering foto di Instagram, di YouTube, sering bikin video. Tapi kan kalau ngajak kita kan lebih estetik gitu loh. Lihat deh wajah-wajah kita kan, wajah yang gimana gitu. Ya nggak Sonda? Iya, tapi Yunda gitu banget sih itu. Tabita sampai nangis. Ya udah sih Sonda nggak usah ikut campur, biar aja gitu aja baper sih Dita, ngapain sih gitu kan. Emang Yunda keterlaluan banget sih buat ngomongnya gimana gitu. Tabita? Nah, orang-orang deh. It, jangan nangis dong. Kita kan mau jalan-jalan, mau seneng-seneng. Ayo, apa Yunda mah sebenarnya baik kok. Cuma dia memang seperti itu karena dia sering ketemu sama artis kali ya. Karena dia sering apa tuh? Betapa Yun? Nggak segitunya juga sih, Iki. Yun, ayolah jangan begitu. Ajaklah tuh Dita sama Sonda saya sekali ikut-ikut foto. Ya kalau berempat kan lebih enak kan, kalau bertiga kan enggak. Seru gitu loh. Kalau ada kamu kan seru. Kita mau kemana sih emang Eki? Kita tuh pengen cari buku, pengen ngerjain tugas gitulah. Gimana? Nyari bukunya di mana? Nanti di tempat ini lagi, tempat perpustakaan yang gerah-gerah gitu, yang ada di kayak di taman-taman yang nggak ada AC-nya. Gerah soalnya. Gimana, Sondang? Sudah punya tempat belum untuk kita cari-cari buku? Apa mau ke Gramedia atau ke Perpustakaan Nasional? Pasti Yunda belum pernah. Ya, terserah Ibu Eki aja sih, kemana. Ngikut aja. Gimana? Kita mau ikut ya? Nggak apa-apa. Yun, jangan gitu dong, Yun. Tapi tempatnya dijamin aman kan, Bu ya? Maksudnya ada AC-nya yang nggak bikin gerah gitu. Oh, sudah pasti. Yang namanya perpustakaan itu tempatnya enak lah. Kalau nggak ke perpustakaan, ke Gramedia juga nggak apa-apa. Nanti kita sambil nongkrong-nongkrong, minum-minum kopi gitu kan, udah seneng kan? Boleh sih, Gramedia aja, tapi Gramedianya yang di mall ya, supaya aku bisa ngupload nanti. Kita gimana? Udah ya, Bu. Tendang? Ya udah yuk, oke. Kita ke Gramedia yang ada di mall. Yang dekat-dekat rumah kita aja. Ya kan? Sambil kita lihat-lihat kan tuh Yunda juga demen banget itu ke mall. Biasanya kan suka ada syuting-syuting, kali aja kamu nanti ikut-ikut tes di situ ya. Yun. Kita diajak ya sekali-sekali, Yun, nggak boleh kayak gitu. Memang pengen jadi artis, pengen jadi apa gitu, tapi lah ingatlah teman-teman kamu di sekolah. Ya kan, kita itu kan masih butuh dia di sekolah gitu ya. Kalau di luar kamu mungkin punya temennya yang beda, tapi kan ini karena kepentingan sekolah, ya ayolah kita bareng-bareng. Gimana Yunda? Penting di mall ya, Gramedia yang ada di mall. Tapi kamu jangan nginiin kita tuh, kasihan masih nangis. Kita, iya Bu. Kita jangan nangis dong. Yunda nggak apa-apa, Yunda minta maaf dulu deh. Kasihan tuh, kita kan kepengen dia jarang pergi. Sondang, gimana? Kita sudah izin orang tua kan? Udah kok. Tapi nanti kan waktu aku keambil ya sama kalian semua buat nyari buku. Tapi nanti kalau misalnya bukunya udah dapet, aku langsung pergi ya, soalnya mau ada jadwal syuting sama teman-teman yang lain. Oh gitu? Terus kita ditinggal bertiga gitu? Kan yang penting bukunya udah dapet. Yang penting aku udah bantu nyari buku, kita udah nyari buku bareng-bareng, habis itu aku langsung pergi ke tempat syuting. Soalnya udah ada janjian juga sama yang lain. Oh, udah ada jadwal hari ini. Itu jadwal kamu padat. Tapi nanti luangin waktu untuk kita diskusi lagi ya.
Iya. Udah. Aku buru-buru soalnya udah ditunggu sama yang lain. Ya udah, kita janjian jam berapa nanti? Yundanya keburu pergi, Sondang. Tapi nggak apa-apa ya, kita ke mall aja ya, Bita ya. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa kan ya. Kita berangkat bareng-bareng, kita naik Transjakarta aja, lebih santai. Nah, kita ke mall. Ya. Kita siap-siap dulu ya. Iya, Bu. Kita tunggu nanti di depan gang aja, biar rame-rame bareng berangkatnya. Oke? Oke. Terima kasih, Sondang. Terima kasih, Bita. Iya, Ki. Papi gimana nih Yunda? Belum kelihatan. Yunda kemana ya, Pi? Emang Yunda nggak ada kabar Mami? Papi kan lagi kerja. Udah. Iya, nggak ada kabar. Udah seminggu lebih, Pi. Udah seminggu? Waduh. Minggu Sambungin lebih. aja sama si Yundanya langsung ya. Biar Papi ngobrol juga. Iya. Yunda, Iya, Pi, kenapa? dari mana kamu? Halo, Kok Yunda. kata Mami nggak ada kabar kamu seminggu ini? Aku di kamar aja, Papi. Aku hari ini ada maminya aja, orang aku ada tuh. Aku di kamar hari ini, aku lagi sibuk soalnya udah seminggu ini aku sibuk syuting, udah jadwal ketemu sama teman-teman buat syuting. Terus aku nanti mau ada ketemuan sama teman buat ngerjain tugas kelompok. Ya, Mas. Tapi masa kamu nggak komunikasi sama Mami kamu? Kamu di kamar tapi kok nggak keluar ya? Mami kangen sama kamu. Mami papi kangen loh sama kamu, Yunda. Sempetin waktunya sebentar lah, Yunda. Iya, Pi, iya. Kamu luangkan waktu untuk kita bertiga ketemu, jangan di kamar aja. Masa kita satu rumah jarang ketemu, Yunda. Mami kan pengen bercengkrama juga, kamu sama papi. Tapi aku di rumah. Yunda. Iya, Mi, kan aku Iya, di tapi rumah. kamu nggak pernah keluar kamar. Iya, kamu nggak pernah keluar kamar. Keluarlah dari kamar, biar kita bertiga sambil nonton TV. Kan aku keluar juga ngapain. Aku juga kan sibuk. Papi juga ada di rumah, yang ngapain? Cuma ada Mami doang. Ya, Yunda, walaupun ngomongnya papi nggak boleh kayak sibuk, gitu. kamu kan bisa ada Mami. Kamu masa Kamu nggak sama bisa Mami atur kamu waktu sendiri untuk loh itu. Mami? Iya, Papi udah sering ngomong kayak gitu. Iya, maaf. Lebih baik lagi ya ngomongnya, nggak boleh kayak gitu loh. Iya, Kamu tuh anak. Iya. Ya udah ya, Papi, Mami Atur aku waktu kamu ya. Iya, nanti kita atur lagi. Aku buru-buru sekarang mau ketemu sama teman-teman, terus mau syuting juga, udah ditunggu juga. Ya udah pokoknya tetap kabarin ya, Papi Iya, Mami ya. Iya, Papi nggak mau tahu loh. Ada kabar ya sayang. Iya, siap Mami, Papi. Ya udah ya, bye-bye. Ya, hati-hati. Oke, anak-anak, terima kasih terutama kepada pemeran atau sebagai tokoh dalam psikodrama ini. Tepuk tangan dulu yuk untuk yang memerankan tokoh-tokohnya. Ya, luar biasa, boleh dikasih jempolnya juga ya. Ya, kepada tokoh utamanya nih, Yunda, luar biasa. Lalu juga teman baiknya, Eki dan Novi, luar biasa, keren. Aktingnya, iya, penjiwaannya juga yang menjadi orang tua dari Yunda, Bonita, dan Taufik. Itu luar biasa juga. Menjadi orang tua yang bijak ya, mencoba menjadi orang tua yang bijak. Lalu ini keren juga nih aktingnya Tabita dan Sondang. Seperti itu, luar biasa. Nah, kali ini sekarang Ibu mau bertanya nih, tentang perasaan atau pendapat kalian nih yang tokoh-tokoh pemerannya, bagaimana perasaan dan
pendapat kalian saat memainkan drama tersebut, psikodrama tersebut. Bagaimana nih sebagai peran orang tua, sebagai peran teman, sebagai temannya yang sering dicaci atau dibully ya oleh tokoh paranoia ini, dan juga Yunda sebagai tokoh paranoianya ya. Ibu mau tahu. Nah, terlebih dahulu Ibu mau tanya nih yang berperan sebagai orang tua, yaitu Bonita dan Taufik. Bagaimana nih? Coba silakan, siapa duluan? Mau Bonita atau Taufik terlebih dahulu? Dipersilakan. Iya, sebagai ya. Halo, peran sebagai orang tua. Peran sebagai orang tua kita harus mendidik dan memberi nasihat kepada anak dan ngasih semangat atau kasih semangat atau kasih semangat yang baik dan memberi dukungan untuk anak-anak didik kita. Oke. Iya. Terima kasih Bonita. Tapi ini sinyalnya sepertinya ada sedikit gangguan ya, putus-putus tidak apa. Terima kasih untuk pendapatnya, luar biasa. Oke, silakan Taufik selanjutnya. Kalau menurut saya sih, selaku orang tua kita harus lebih memperhatikan anak ya. Kita harus bisa paham dan tahu bagaimana kondisi anak itu sendiri dari psikologisnya juga. Karena nanti pastinya akan berdampak untuk kehidupan mereka di masa depan. Selaku orang tua sih harus lebih aware dan lebih memahami kondisi anak lagi sih. Seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Bonita dan Taufik yang berperan sebagai orang tua dari tokoh paranoia. Jadi sekalipun sejelek-jeleknya anak ya tetap harus sabar atau menuntun ya, mendampingi untuk memberi motivasi dalam perilaku kepribadiannya seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya nih mau tahu nih bagaimana sih perasaannya Tabita dan Sondang ketika ada teman atau mempunyai teman yang paranoia seperti itu. Dipersilakan siapa duluan, Sondang atau Tabita? Sondang dulu. Ya. Ya, sebenarnya sih nggak mau, tapi karena tugas ya terpaksa ngikut aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya karena mungkin lebih memilih untuk menghindar ya berarti ya, kalau ada bertemu teman yang paranoia seperti ini ya. Oke. Nggak apa-apa Sondang, itu manusiawi. Pasti mungkin ya ibu juga kalau misalnya masih belum terlalu mengerti pasti akan memilih menghindar ya, main aman gitu bahasanya. It's okay, nanti mungkin sambil berjalan waktu bisa Sondang perbaiki lagi ya untuk bisa mungkin tetap berteman dengan tokoh yang paranoia ini nanti jika sewaktu-waktu bertemu. Lalu Tabita bagaimana nih? Tadi luar biasa aktingnya ya, sempat nangis nih Ibu lihat nih. Bagaimana Tabita? Kalau menurut pendapat saya sih Bu, kalau orang-orang seperti ini sih sebenarnya kita nggak boleh menjauhi walaupun ya sering menyakiti hati kita gitu. Terusnya kita sebagai teman maksudnya harus mendorong dia walaupun kadang kata-katanya itu buat kita sakit hati, tapi kita harus sabar gitu untuk kali aja ke depannya dia bisa berubah gitu dan sikapnya bisa lebih baik sama kita gitu Bu. Wah, luar biasa Tabita, keren ya. Berarti imannya ya Ibu lihat gitu. Walaupun dia Tabita yang paling sering nih dalam cerita psikodrama ini paling sering dicaci oleh si tokoh paranoia, tapi wah luar biasa. Berarti Tabita tetap mau ya bersabar seperti itu. Tadi Tabita bilang, itu keren-keren Tabita. 4 jempol kalau bisa Ibu kasih. Banyak jempol, luar biasa. Oke, lalu nih yang menjadi teman setianya ya, walaupun
si tokoh paranoia tidak menganggapnya sebagai teman, tapi selalu setia mau menjadi teman nih. Dari Eki dan Novi, bagaimana nih? Siapa yang mau terlebih dahulu memberikan pendapat? Saya dulu kali ya Bu ya. Ya, dipersilakan. Itu saya berperan sebagai teman yang baik dalam kehidupan nyata juga. Walaupun teman kita seperti itu, kita harus tetap berteman dengan dia. Bagaimanapun kita harus sering mengingatkan, karena kita ingin teman kita itu menjadi lebih baik lagi. Artinya tidak sering menyakiti teman yang lain. Kita harus sering mengingatkan bahwa kita itu hidup bersosialisasi, hidup sosial. Jadi kita harus sama teman itu harus saling mengingatkan lah. Walaupun teman itu udah melenceng jauh ya Bu, kita harus sering-sering mengingatkan bahwa suatu saat pasti kita butuh orang lain, suatu saat pasti kita harus berteman dengan teman yang lain gitu. Jadi menurut saya sebagai teman yang baik ya tetap saling mengingatkan saja, gitu saja Bu dari saya. Wah, luar biasa ya. Intinya tetap menjadi baik walau lingkungan sekitar tidak baik, seperti itu ya saya tangkap. Luar biasa Eki. Oke, bagaimana dengan Novi? Iya Bu, sama kayak Eki, hampir sama. Kita berbuat baik kepada orang lain, beribu kebaikan bakal datang kepada kita. Kayak gitu sih Bu. Oke. Jadi, saling mengingatkan walaupun temannya. Iya, oke. Jadi walaupun ada kejahatan membalas kita ya ketika kita berbuat baik, tapi kita lebih percaya bahwa 1000 kebaikan yang lainnya akan datang kepada kita ya, seperti itu. Iya Bu, betul. Oke, luar biasa Novi. Iya. Oke, tepuk tangan lagi terlebih dahulu untuk kita semua. Nah, sekarang nih kita mau dengar nih sebagai tokoh utamanya, sebagai tokoh yang paranoia, yang memiliki masalah paranoia dalam cerita psikodrama ini, yaitu Yunda. Coba dipersilakan Yunda. Baik Ibu, gimana Bu ya? Saya, kayak merasa benar aja walaupun saya melakukan hal-hal yang salah gitu. Mungkin dari ucapan yang seharusnya nggak perlu diucapin, yang membuat orang sakit hati, tapi tetap diucapin gitu kan. Bikin, apa Bu ya? Saya bingung nih Bu menjelaskannya, jadi kayak sesuatu yang membuat orang sakit hati itu saya ucapin untuk mendapatkan perhatian mereka gitu. Oke, jadi merasa bersalah nggak sebenarnya kira-kira saat melakukan itu, tokoh paranoia itu? Ada dalam hati bersalah tapi tetap dilakukan kesalahannya gitu, bagaimana tuh? Merasa sih Bu, merasa banget, malah kan sampai tadi buat orang sampai nangis ya Bita, mohon maaf ya Bita. Terus ya Yunda nggak apa-apa. Jadi kayak masih ada gitu ya Bu ya, orang kayak kita. Aku juga kayak sepertinya kayak gimana Bu ya, bingung Bu menjelaskannya. Oke, ya nggak apa-apa Yunda. Tadi luar biasa ya, secara spontan sudah mau bersedia menjadi tokoh utama yang paranoia ya. Itu Ibu luar biasa juga, beri apresiasi luar biasa karena dadakan ya, spontan mau gitu, pada bahasanya nggak Yunda banget Bu gitu ya. Tapi Yunda tetap mau mencoba memerankan tokoh paranoia tersebut, itu sudah luar biasa. Yunda beri tepuk tangan lagi ya untuk Yunda. Oke, luar biasa. Terima kasih Yunda untuk kesediaannya menjadi pemeran utama. Nah, di sini kan ada yang tidak kebagian peran nih. Nah, di sini coba yuk kita mau dengar nih teman-temannya juga, Ibu juga mau dengar. Kalian yang luar biasa juga, tapi dalam pertemuan psikodrama ini tidak memainkan peran. Ada Novita, ada Ari ya, coba dipersilahkan siapa terlebih dahulu? Saya deh Bu. Ada Linda juga ya, mohon maaf tadi. Ya silahkan Novita. Saya salut sama yang memerankan Bu, karena kan itu spontan ya pada hari itu juga, tapi hebat. Di situ ada pas warm up-nya juga, terus bertukar peran yang bukan pribadinya Yunda itu ada gitu loh. Ternyata bisa keluar dari pribadi Yunda yang aslinya ya, gitu.
Tapi saya berpikir, oh ternyata di dunia ini ada yang kayak gitu ya sebenarnya ya. Tapi setelah ngeliat gitu, oh sebenarnya model kayak gini tuh nggak bagus ya untuk berteman. Tapi kita juga tidak bisa menghindar karena pasti ada, itu aja sih Bu. Dengan melihat psikodrama ini kita jadi tahu, oh ternyata untuk menjadi peran itu spontan itu susah juga. Jadi hebatlah yang untuk mainin peran yang tadi jadi pemeran psikodrama yang tadi, itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Novita. Iya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini berarti kita sebenarnya sudah tidak asing lagi ya dengan perilaku paranoia ya. Mungkin tadi di awal pada saat Ibu memperkenalkan paranoia, kalian bertanya ya, apa sih Bu paranoia gitu? Paranoia itu seperti apa Bu gitu. Tapi ternyata setelah dimainkan psikodrama ini kalian berpikir dan mulai tahu, oh ternyata yang seperti itu disebut paranoia, dan oh ya sepertinya memang ada gitu dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita pernah bertemu dengan orang-orang tersebut ya. Oke, terima kasih Novita. Lalu bagaimana, siapa mau terlebih dahulu, Linda atau Ari? Saya dulu kayaknya. Ya. Dari saya sih perannya sangat bagus. Paling saya hanya mengasih kesimpulan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan hati, pikiran, dan mulut juga bisa dijaga agar tidak menyakiti hati orang lain. Itu menurut saya. Kesimpulan dari saya. Iya. Oke, bagus. Ari, sebuah masukan ya yang sangat membangun untuk tokoh yang paranoia ini ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan, bahasanya sinkron ya, harus sinkron atau balance antara hati dan pikiran ya. Jadi ketika kita berbicara itu memikirkan perasaan dan pikiran orang lain juga atau lawan bicara kita ya. Terus, seperti itu Ari, luar biasa. Terima kasih. Lalu bagaimana nih? Linda? Iya, saya Bu. Iya, bagaimana? Dari tadi saya udah dengar masukan teman-teman, kesimpulan teman-teman dari drama yang dimainkan, Ibu. Saya perlu waktu juga nih. Mungkin ngomongnya saya perlu waktu. Jadi saya ngerasa setelah melihat drama tadi tentang paranoia, ada kemiripan Bu di dalam diri saya gitu. Maaf ya Bu. Iya, it's okay Linda. Iya, kita kasih love dulu ya, mungkin reaksi love atau tangan kita bisa dibentuk love, kasih dukungan kepada teman kita Linda. Ya, luar biasa. Iya, nggak apa-apa Linda. Ibu mengerti. Ya. Iya. Bu, saya tuh ngerasa tidak percaya sama semua orang gitu. Jadi saya selalu menekankan sama diri saya yang paling bisa gitu. Terus setiap saya bangun tidur gitu, energi itu terus yang saya tanamkan sama diri saya bahwa saya tidak butuh orang lain gitu. Saya tidak percaya orang lain. Pokoknya saya bisa semuanya saya lakukan sendiri. Saya bahkan juga saya bisa gitu loh Bu, merendahkan orang lain gitu karena saya merasa saya yang paling bisa. Tapi ketika melihat drama tadi, saya menjadi sadar bahwa yang saya lakukan setiap hari gitu, yang saya pupuk setiap hari itu ternyata adalah hal yang tidak baik. Gitu. Yang lebih terharu lagi adalah tanggapan teman-teman bahwa masih ada sikap yang baik yang bisa teman-teman beri gitu untuk orang-orang seperti saya gitu. Padahal kalau dipikir saya jahat banget ya Bu sama teman-teman kalau sampai berpikiran tidak butuh teman-teman dan bisa melakukan apa-apa sendiri gitu. Tapi saya sadar bahwa sebenarnya saya tuh nggak bisa apa-apa sendiri gitu, nggak boleh individual kayak gitu.
dan saya harus bisa mempercayai orang lain gitu. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh merasa bisa gitu. Dan yang saya lakukan ini sepertinya tuh udah nggak layak gitu loh Bu. Saya mendapatkan maaf gitu, tapi ternyata teman-teman masih bisa terbuka terhadap orang-orang paranoia gitu yang seperti saya gitu. Saya terharu banget, makanya terima kasih teman-teman. Kalau emang di antara teman-teman ada yang pernah menerima kata-kata yang negatif dari diri saya gitu, semata-mata karena ketidakmengertian saya gitu, kesalahan saya gitu Bu. Iya, iya Linda. Ibu sangat berterima kasih ya. Ya, Ibu berterima kasih sekali nih kepada Linda. Ibu juga dari awal sengaja ya tidak mau menyebutkan bahwa cerita dari psikodrama ini sebenarnya tentang kepribadian siapa gitu. Ibu mau biar setiap di antara kalian lebih sadar atau menyadari bahwa siapa yang seperti itu gitu, apakah aku atau temanku gitu. Jadi sebagai psikodrama ini memang Ibu mau kita semua sebagai refleksi untuk kita semua gitu. Jadi, tapi Ibu bersyukur Linda sudah mulai sedikit memahami ya, bahkan tadi sudah keluar kata maaf ya kepada teman-temannya. Nah, ini sekarang Ibu mau tanya dulu nih kepada teman-teman yang di sini nih, anggota kelompok yang lain. Bagaimana? Apakah kira-kira Linda mau dimaafkan oleh teman-teman? Bagaimana? Menurut saya dimaafkan karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Dimaafkan. Ya. Kita terbuka memaafkan Linda. Ya. Makasih ya teman-teman, makasih Bu. Ya, Linda tetap semangat dan di sini ya, Ibu sangat senang di sini. Berarti coba Linda kembali smile lagi dulu. Ditarik bibirnya, senyumannya mana. Iya. Oke, luar biasa. Ibu. Doa dan dukungannya ya teman-teman, mudah-mudahan aku lebih baik lagi. Ya, Linda. Oke. Oke, Linda, pasti kita dukung dan di sini yang pasti Ibu mau tekankan satu kali lagi bahwa Ibu tidak ada berniat untuk menjatuhkan atau mempermalukan Linda di hadapan teman-teman seperti itu. Ibu hanya berharap ada kemajuan atau perubahan kepribadian dari Linda menjadi lebih baik seperti itu ya Linda. Jadi bukan bertujuan yang menjatuhkan tetapi membangun dan memperbaiki seperti itu Linda. Iya, jadi itulah juga tujuan yang tadi Bu sudah sempat sampaikan di awal, tujuan dari psikodrama. Mengapa kita melakukan psikodrama. Jadi nanti di pertemuan mungkin tahun depan ada psikodrama tentang karakter yang lainnya gitu. Seperti itu bisa jadi bukan Linda mungkin tentang karakter siapa seperti itu dan mungkin dalam kelompok yang berbeda nanti seperti itu. Nah, tapi Ibu mau tanya nih, sekarang kan kita baru pertama nih pertemuan psikodrama. Bagaimana jika pertemuan bimbingan konseling kelompok selanjutnya nih kita tetap lanjut ya main psikodrama ini tentang membantu cara penanganan atau pengentasan masalah dari teman kita Linda seperti itu. Bagaimana nih? Saya kembalikan lagi kepada kalian anak-anak. Menurut kalian gimana? Apakah mau? Iya Bu, kalau saya Mau. Ya, Saya bagaimana? nanti berikutnya ya Bu ikut ya Bu ya. Oh iya, boleh Novita, nanti akan dibagikan peran. Oke, siap. Mana yang lain? Kalau saya, Oke, Bu. kalau saya jujur saya sangat butuh lagi Bu bimbingan kelompok ini. Oke. Masih saya aja ini merasa lega banget gitu Bu. Jadi saya pengen ada treatment lebih jauh lagi gitu terhadap diri saya. Kalau saya butuh banget Bu untuk ada bimbingan lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Linda. Oke, berarti Linda pun bersedia ya untuk hadir nanti di pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya
dan kita akan memainkan psikodrama lanjutan dalam alur yang mungkin akan lebih klimaks ya, seperti itu. Lebih klimaks, lebih naik lagi seperti itu. Dan nanti akan kita coba kupas bersama tentang pengentasan cara-cara menangani masalah dari tokoh yang paranoia ini, seperti itu ya. Dimana Linda sudah menyadari bahwa Linda lah yang seperti itu ya, memiliki kepribadian seperti itu. Oke, baik Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini, bimbingan dan konseling kelompok hari ini. Bagaimana kalau kita tutup juga dalam doa? Siapa yang bersedia menutup dalam doa? Dipersilakan tanpa Ibu tunjuk. Saya, Bu. Iya, silakan Dita. Iya, teman-teman dan Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, langkah baiknya kita tutup dalam doa. Kita berdoa melalui keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kita luar biasa semuanya hari ini, dan Ibu percaya kita semua pun sekalipun tidak memiliki masalah menjadi orang paranoia, tapi kita masing-masing dapat menjadi pribadi manusia seutuhnya yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Ya, selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.